Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusril Pratama dan dalam video kali ini saya akan menerangkan bagaimana metode untuk melakukan praktikum mencetak model gigi menggunakan gips dan alginat. Sebelum kita masuk ke tahap yang pertama, kita harus tahu dulu nih apa fungsi dari model gigi. Yang pertama adalah untuk mendapatkan struktur anatomis dari gigi tersebut yang dapat dijadikan sebagai model studi ataupun model kerja. Untuk tahap pertama, kita akan masuk ke dalam tahap persiapan bahan dan alat yang akan kita gunakan, yang sudah saya siapkan di sini. Sebelum praktikum, kita harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan handscoon. Setelah itu, kita akan memilih sendok cetak. Ada beberapa ukuran sendok cetak seperti small, medium, dan large. Untuk mendapat ukuran yang sesuai, mari kita coba sendok cetak kepada pasien. Sendok cetak yang baik adalah sendok cetak yang pas, tidak menekan gusi, pipi, dan mengcover seluruh permukaan gigi sampai yang paling belakang. Hal yang sama juga dilakukan dalam memilih sendok cetak untuk rahang atas. Dan jangan lupa tanyakan kepada pasien apakah sendok cetaknya sudah pas atau belum. Kemudian siapkan alginat, dan yang harus diperhatikan adalah setting time, tanggal kadaluarsa, dan takaran alginat. Di sini kita mempunyai alginat dengan normal set. Untuk kemasan yang fast set, kita tidak boleh mengaduknya terlalu lama karena akan mengeras lebih cepat. Kemudian, siapkan spatula dan bowl. Masukkan alginat ke dalam bowl sebanyak 4 sendok takar. Kemudian, kita akan masuk ke dalam proses pengadukan alginat. Sayangnya, karena ketidakadaan gelas ukur, maka kita harus memasukkan air melalui keran sedikit demi sedikit agar mendapat tekstur yang diinginkan. Untuk mengaduk alginat, tekan dan putar alginat ke arah bowl untuk mengeluarkan udara yang terendap di dalam adonan alginat sampai adonan tercampur dengan merata. Setelah mendapat tekstur yang merata, kumpulkan alginat dan letakkan di atas sendok cetak. Rapikan sampai seluruh alginat menutupi bagian sendok cetak. Proses mencetak. Pegang kaca mulut di tangan kiri dan sendok cetak di tangan kanan. Tarik pipi kanan dengan kaca mulut, masukkan salah satu sisi sendok cetak ke dalam mulut, kemudian masukkan sisi yang lainnya. Tengah sendok cetak harus terletak pada garis tengah muka pasien. Kemudian tekan ke atas sendok cetak. Untuk mengurangi rasa ingin muntah pasien, maka pasien diinstruksikan untuk bernapas melalui hidung. Selanjutnya, lakukan fiksasi sendok cetak sampai alginat mengeras. Setelah setting, tekan sendok cetak ke atas untuk membuka sendok cetak. Teknik yang sama juga dilakukan untuk mencetak gigi pada rahang bawah. Kemudian, cuci cetakan yang didapat dengan air mengalir, sabun, dan gunakan cairan disinfektan untuk membunuh bakteri yang ada pada permukaan cetakan. Diamkan sejenak dan bilas dengan air mengalir lagi. Setelah selesai, letakkan cetakan di atas nampan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tahap pengecoran dengan gips atau dental plaster. Segera cor cetakan untuk mencegah adanya perubahan pada volume cetakan. Masukkan 4 sendok gips ke dalam bowl. Tuangkan air secara perlahan dan sambil aduk gips untuk mendapatkan konsistensi yang diinginkan. Tekstur dari adonan gips yang baik adalah tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Kemudian taruh sedikit gips di bagian posterior sisi kanan dan kiri cetakan rahang atas. Hentakan sendok cetak agar gelembung udara yang ada di dalam adonan gips bisa keluar. Untuk penambahan gips yang terakhir, tidak usah dihentakkan ke meja karena akan menyebabkan gips mengalir keluar. Hal tersebut akan mempersulit untuk melepas model gigi yang sudah mengeras dari sendok cetak. Tunggu cetakan mengeras selama 45 menit sampai 1 jam. Sekarang kita akan membuka cetakan tersebut dan melihat apakah hasilnya bagus atau tidak. Caranya seperti ini, langsung saja dibuka. Nah, jadinya seperti ini. Dan yang satunya, terlihat bagus. Mencetak seluruh anatomis permukaan gigi, tidak berlubang dan retak adalah tanda bahwa cetakan tersebut sudah optimal. Nah, setelah kita selesai praktikum, wajib hukumnya untuk mensterilisasi alat yang telah kita pakai. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan perendaman. Setelah menggunakan, alat direndam di dalam 70% isopropil alkohol dalam waktu 30-60 menit. Menggunakan dry heat oven. Suhu yang digunakan sekitar 160-190 derajat Celcius. Waktu sterilisasi berlangsung 15 hingga 30 menit.